Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikran Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikran, aktivitas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa durhaka kepada walidain, anak durhaka sama orang tua, maka sanya durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanya apa? Dosa urutan kedua yang paling besar, Bu, setelah menyekutukan Allah, asyirku billah, apa? Durhaka sama orang tua. Ya. Al-aqu lil walidaini, dosa durhaka sama orang tua. Kenapa dianggap dosa besar? Karena sama berarti dia durhaka sama Allah dan durhaka kepada Rasulnya. Dosanya kayak apa? Dan yang terlebih siksaan, nanti akan ada manusia yang siksanya paling berat. Bagi segala manusia dalam neraka jahanam itu 3 jenis. Ada 3 kelompok yang akan ada apa? Dosanya paling berat. Pertama, orang yang durhaka akan ibu bapaknya. Nah ini. Kedua, orang yang berzina. Ketiga, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Terkecuali kalau mereka ini tobat. Ya, orang tuanya minta ridhonya. Yang udah berbuat khilaf, salah, maksiat, tobat sama Allah. Apalagi syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak ampunin dosa syirik kepada Allah kecuali apa? Wa yaghfiru, dan Allah masih ampunin dosa selain syirik liman yasha, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi betul-betul nih Bu, kita banyak koreksi diri kita. Dan kisah cerita daripada setengah orang yang soleh, orang-orang yang baik berkata, iya, ada satu kisah Bu. Aku berjalan atas kuburan orang pada malam hari. Maksudnya jalan atas kuburan, dia lewat gitu loh. Ada kuburan, ya kan? Dia lewatin. Bukan berarti dilangkah-langkahin kuburan orang, bukan. Dia lewat pekuburan di malam hari. Nah, katanya orang apa? Kisah dari orang soleh tadi. Maka aku lihat ada satu kuburan, padahal keluar asap terlalu banyak. Jadi hal ini Bu bukan hanya dalam sinetron Indosiar, ya kan? Nah, apa Hidayah, Hidayah. Kuburan ibu lewat, keluar satu asap. Emang bener kejadiannya. Jangan-jangan tuh sinetron ngambil dari isi kitab Said Ibrahim. Lah iya, pelajaran buat manusia. Dilihat tuh, ada kuburan, keluar asap terlalu banyak. Maka terhenti aku melihat kepadanya. Dia kaget, penasaran, berhenti. Maka tiba-tiba kubur itu terbelah. Oh, apa lagi? Ibu lewat kuburan, ya kan? Keluar asap, ibu berhenti, gak lama kuburnya terbelah. Kira-kira ibu diam apa ngibrit? Kuburnya terbelah 2 Bu, terbuka. Ya Allah. Dan keluar daripadanya seorang manusia terlalu hitam mukanya. Nauzubillah. Awalnya keluar asap, gak lama kuburannya terbelah. Nggak lama keluar sosok manusia, mukanya hitam, ya kan? Dan pada tangannya ada tongkat dari besi. Mukanya hitam sambil bawa tongkat, ya. Tapi kalau hal begini Said Ibrahim sama orang Indonesia dianggap apa? Wah, ujinya hal ini. Tuh sangat hebat Indonesia begitu tuh, dengan ada rasa takut, nauzubillah. Dan di hadapan laki-laki tadi ada seekor himar. Apa himar? Keledai. Ya. Kalau kuda kan agak gede, himar itu di bawahnya kuda, agak kecilan. Ya, badannya mirip kambing lah. Ya kan? Nah, ini himar ini Bu, maaf. Masih lebih enak Ibu dengar suara ringkikan kuda, Bu Haji Hera.
masih enak. Tapi kalau ringkikan himar, nauzubillah. Allah firmankan apa? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu suara ringkikan keledai. Iya. Karena ringkikannya Bu menunjukkan kayak orang disayat-sayat, sakit. Kalau kuda masih enak suara ringkikannya. Kalau himar kayak orang lagi disiksa gitu loh. Ya, ringkihannya begitu. Jadi keluar seorang laki-laki, mukanya hitam, pegang tongkat dari besi, depannya ada himar, keledai. Kemudian memukul ia atas kepalanya. Jadi laki-laki tadi megang tongkat, tuh himar lagi diketokin, tok. Nama diketok Bu, dipalu, dan himar itu berteriak-teriak. Kesakitan lah, kepalanya digebuk, dipukul. Kemudian maka ditarik himar itu ke dalam kubur. Nggak lama begitu dipukul, yang tadi kan nongol tuh laki-laki sama himar, dipukul. Nggak lama tuh himar ditarik lagi ke dalam kuburan dengan rantai besi daripada api neraka. Maka masuklah keduanya. Nggak lama kemudian tertutuplah kuburnya. Ya singkat, keluar asap, keluar laki, hitam mukanya, pegang tongkat. Nggak lama ada himar, keledai, dipukul-pukul. Nggak lama masuk ke himar, duanya masuk lagi, rapat lagi kuburannya. Lalu berjalanlah aku. Nah, orang sholat tadi yang ngelihat, udah langsung aja jalan. Tiba-tiba bertemu seorang perempuan. Ada perempuan ketemu jumpa. Dipenasaran sama peristiwa tadi. Maka bertanya aku kepadanya, kepada wanita tadi, daripada hal yang demikian. Dia ngadu. Akan ada satu peristiwa yang mungkin baru pertama kali dilihat. Emang aneh. Siapapun kita Bu, umpama nauzubillah, lewat kuburan Bojihera, ada peristiwa tadi. Kira-kira ibu pulang itu bagaimana Bu? Kepikiran nggak? Pasti dong. Apaan tadi ya? Ini beneran apa saya lihat dia? Nah, ditanya tuh ada perempuan tadi, nenek-nenek. Ya kita juga nggak tahu nih siapa perempuan nih. Pokoknya itu orang sore nanya aja. Daripada hal yang demikian, maka berkata perempuan itu, nauzubillah. Apa dikisahkan? Inilah orang yang zani. Artinya itu wujud tadi itu himar tadi, wujud seseorang yang sewaktu hidup di dunia dia berbuat zina, nggak tobat. Kemudian dosanya apa lagi? Dan syurbul khamar, udah berbuat zina, mabok, ya kan? Ditambah lagi dan menyumpai ibu bapaknya. Wah, udah komplit. Nauzubillah. Kayak dulu kan Bu, kita masih SD itu ada kisahnya Bu Jaira. Apa ya, nama anak yang dikutuk sama orang tua jadi batu, apa namanya? Malin kundang. Itu kan bukan cerita isap penjemput, nyata adanya. Nah itu kalau orang tua udah nyumpain anak, ngeri bahaya. Takutnya begitu terlontar ucapan si emak kepada anak bertepatan saat mustajab. Nah itu takutnya. Ya, jadi Allah wujudkan karena orang tua udah kecewa, terlontarkan sumpah serapah orang tua buat anak, akhirnya kenyataan. Nauzubillah. Jadi anak dosanya dia berbuat zina, mabok, dan nyumpain ibu bapaknya. Serta berkata si anak, berteriaklah engkau seperti aku. Nah, jadi waktu si orang tua si emak tadi mungkin nasihatin si anak, sama si anak diolok-olok, teriak. Nah, gitu. Diledek sama anaknya. Maka tatkala mati, lihat, si anak mati nih, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dia himar, berubah Bu jadi keledai, dikutuk sama Allah. Nah itu mungkin karena udah kecewanya orang tua, walaupun orang tua nggak nyumpain tuh anak, tapi memang ini pelajaran ya. Ibaratnya apa tadi itu, himar itu keledai salah satu binatang yang dikit-dikit ngeringkik. Ibaratnya orang apa tuh? Nah itu tadi ya, berteriak-teriak. Itulah bedanya Bu, zaman dulu sama zaman sekarang. Kita masih kecil pengen orang tua, kita nyaut, kita samperin, dan mohon maaf mata kita nggak pernah berani mandang orang tua, betul kan? Nunduk. Anak sekarang dipanggil emaknya, yang galak kan siapa? Melotot. Mak ngomong pelan, anak teriak-teriak. Apaan sih mak? Bawel. Nah, lihat. Orang tua dibilang bawel. La ilaha illallah.
Ngeri Bu zaman sekarang betul-betul. Emang zaman udah berubah, nah itulah faktornya banyak. Kita udah ngajin anak kita sekolahin agama, kita pondokin kadang-kadang. Tapi paling besar Bu, efek apa? Pergaulan. Paling cepat Bu ngubah anak kita. Kalau salah punya teman, pergaulan nggak beres, wah langsung berubah anak. Nauzubillah. Jadi dijadikan oleh Allah Ta'ala tuh anak jadi himar, keledai. Dan adalah menyiksa itu pada tiap-tiap malam. Jadi di malam itu memang maksudnya Allah untuk tunjukkan tuh kepada orang soleh tadi, bahwa artinya apa? Yang namanya siksaan Allah buat anak yang durhaka kepada orang tua, bener loh itu adanya. Itu. Jadi bukan hanya karangan fiktif, bukan. Real, nyata. Akan ada siksaan seperti itu. Maka berlindunglah aku kepada Allah Ta'ala daripada pekerjaan isi neraka, na'udzubillah. Dan aku mohonkan ampun dan rahmat, bahwasanya Allah Ta'ala Rahman dan Rahim. Nah itulah pentingnya buat kita Bu. Apa namanya, kita sebagai anak, termasuk kita, biar kata sekarang kita udah jadi orang tua, kita udah punya anak, atau mungkin ibu yang udah punya cucu, tetap ibu pun jangan lupakan doakan buat orang tua ibu sendiri. Kita dari kecil diajarin, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bab anak yang sampai tega lupa nggak doain orang tua, di dunia aja apa? Jadi sabab seret rezekinya. Nauzubillah. Man taraka du'a lil walidaini faqad yanqati'u anhu rizqa. Seorang yang ninggalin doa buat orang tua akan terputus rezeki si anak, jadi seret. Nauzubillah. Kemudian apa? Ditambahin lagi. Kalau kita Bu ingin dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua, Ustaz Ibrahim, selain Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali, kita tambahin lagi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma. Rabbighfirli, ya Allah ampunin aku, wa liwalidayya dan kedua orang tuaku, warhamni kasihani aku, warhamhuma dan kasihani mereka berdua, waj'alil jannata dan jadikan Allah surga, maswahuma wa ma'wahuma sebagai tempat bagi kedua orang tuaku. Nah itu. Jadi anak doain orang tua biar orang tua dapat apa? Surganya Allah Ta'ala. Si anak tercatat sebagai anak yang berbakti. Kenapa? Karena nggak pernah lupa sama orang tua. Nah ini, kalau anak punya ilmu ngaji, ziarah ke makam orang tua enak mau ziarah. Kenapa? Dibaca Yasin, duduk doain orang tua. Dasar anak waktu masih muda, Ustaz Ibrahim diajak ngaji ogah-ogahan. Akhirnya ke bawah si perasaan pengen ziarah ke makam orang tua, cuma bingung. Kenapa? Lihat orang pada beli kembang, ikut beli kembang. Lihat orang beli air. Nyampe depan kubur emaknya, taburin, siram. Udah, mak, udin udah nyirap, dadah. Kalau emaknya hidup lagi, diapain tuh anak si Udin? Bukan itu Den yang mak minta. Itu pakai kembang disiram cuma simbol doang. Di kuburan, habis diziarahi. Tapi yang ditunggu sama orang tua, doanya. Makanya umpama kita punya orang tua dia wafat, ya kan, meninggal. Umpama jaraknya nggak terlalu jauh, taruhlah sebulan sekali nengokin. Lihat kuburannya. Kalau tiap hari kan mungkin juga nggak mungkin. Minimal kita doakan di sholat atau di pengajian Ustaz Ibrahim nih sama anak-anak sama anak muridnya, doain buat almarhum orang tua tuh Haji apa? Iska. Orang babe siapa? Haji Muhammad Naskah, ya. Doain. Tadi waktu sunggang Ustaz Ibrahim umpama lagi lewat mampir ke kuburan orang tua. Nah, kalau emang nggak tiap bulan, udah terakhir setahun sekali tengokin. Maka kebangetan orang tua kuburan setahun sekali kagak ditengokin. Enggak Ustaz, bukan tengokin. Kuburan orang tua saya di kampung, saya tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Oke baik, kenapa? Minimal doa jangan dilepas. Kan biasanya nanti tuh mau lebaran, pada ngapain tuh? Pulang kampung kan? Nah, ada kesempatan juga tengokin. Ada orang jadi sebelum puasa dia munggahan, ziarah. Ada juga orang nanti begitu habis lebaran tuh, ya kan? Pulang sholat Idul Fitri, pada ke kuburan lagi. Macam-macam orang. Kenapa? Nanti pun akan kita rasakan sama, Bu. Di saat kita wafat, kita mati, alangkah bahagianya kita, kuburan kita didatangi sama anak-anak kita. Ditengokin.
Makanya sekarang gimana kita ini sekarang? Nah ibu, orang perempuan, sungguh pun mau ziarah, tetap apa? Kalau ada orang laki, apa namanya, anaknya, ya kan? Biar ada temennya. Atau ibu umpama nggak ada laki, biar ada temennya, minimal berdua sama-sama perempuan, untuk menghindarkan fitnah. Ya sendiri-sendirian, udah kagak bu, mau ke kuburan aja ya Allah, dandannya cakep banget, pakai lipstik, pipinya licin, pakai kacamata. Bu mau ke kuburan mau mejeng. Ya Allah. Nah tuh dibilang tuh, orang sekarang apa? Baru nyampe kuburan dia selfie, jepret. Ya Allah, ampun deh orang sekarang. Kan tujuan kita ziarah kan mengirimkan doa bu ya. Doain tuh yang udah meninggal, doain. Kalau udah doa mau foto ya udah lah, nggak apa-apa. Tapi juga kalau foto juga udah yang bagus, kalau berkaitan dengan orang matian itu udah buat pribadi aja. Kadang-kadang di-share, ya Allah. Ada lagi bu, perempuan, lakinya meninggal. Kan ntar bujur kaku bojera, di selfie, jepret. Kenangan terakhir dengan suamiku. Ya. Bu, untungnya waktu selfie, kan laki meninggal begini ya. Bukan wajah begini kan. Untung waktu selfie tangannya nggak begini lakinya. Begitu dicek fotonya, astagfirullahaladzim, kok ayah begini dimati tangan. Hati-hati makanya. Jadi foto juga lihat kondisi, ya kan. Nah ini jangan ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikran Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikran, aktivitas